Rani baru pindah ke kamar kos tua di pinggir kota. Malam pertama terasa biasa saja, sampai ia mendengar suara langkah pelan di lorong. Pintu kamarnya bergetar, tapi tak ada siapapun di luar. Saat ia mencoba tidur, suara napas berat terdengar dari kolong ranjang. Rani menunduk perlahan. Dan di sana, sepasang mata merah menyala menatap balik. Sejak malam itu, Rani tak pernah tidur dengan lampu mati lagi. Rani menceritakan semuanya pada Bu Mirna, pemilik kos. Bu Mirna hanya diam, lalu bilang pelan, "Kamar itu, dulu bekas anak kos yang mati gantung diri." Malamnya, Rani memanggil seorang dukun. Dukun itu datang membawa dupa dan kendi berisi air bunga. Tapi saat ritual dimulai, lampu padam dan kendi pecah sendiri. Dan dari dalam kendi itu, muncul suara lirih. "Aku belum pergi." Sejak malam ritual itu, Rani terus melihat sosok bayangan lain di cermin. Sosok bayangan itu tersenyum. Rani takut tapi tak tahu harus berbuat apa. Cermin kamar mulai retak dari tengah, dan setiap retakan memunculkan wajah samar-samar. Sampai suatu malam, cermin itu pecah, dan dari serpihannya keluar tangan hitam menggenggam pergelangan Rani. Dia mulai berteriak, tapi tak ada satupun penghuni kos yang mendengar. Rani mulai curiga. Kamar sebelah selalu terkunci. Tapi setiap malam terdengar suara orang menangis. Saat menjelang malam, ia mencoba mengintip lewat lubang kunci. Tapi di ruangan itu kosong. Namun saat ia lihat lebih lama, mata seseorang menatap balik dari dalam. Sejak itu, lubang kunci kamar Rani tertutup sendiri oleh sesuatu dari sisi lain. Suatu malam, Rani mendengar suara gesekan dari bawah lantai. Ia mengikuti suara itu dan menemukan celah kecil di sudut kamar. Ketika ia membuka, aroma busuk menyengat. Dari dalam lubang itu keluar tangan pucat menggenggam rambutnya. Rani pingsan. Dan ketika sadar, di lantai kamar ada tulisan dari darah. Tumbal belum lengkap. Tumbal belum lengkap. Dukun kembali datang. Hanya satu cara, katanya. Kau harus kembalikan arwah itu ke asalnya. Rani menaruh kendi baru di tengah kamar dan berdoa. Allah, lindungilah aku dari segala bahaya yang ada di malam ini. Angin kencang menerpa, lilin padam, dan sosok hitam muncul tepat di belakangnya. Tapi kali ini Rani tidak lari. Ia memegang kendi itu dengan tangan bergetar dan berkata, "Pergilah, tempatmu bukan di sini." Sosok itu lalu lenyap. Sejak malam itu, kamar kos Rani akhirnya sunyi. Tapi tiap subuh, kendi itu masih basah. Seolah ada yang baru saja menangis di dalamnya.